أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib dan majlis ta'lim fardu Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Siyarus Salikin halaman 22 juz yang keempat, masih dalam bab mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan kita ni semuanya dituntut untuk terlibat dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena besok di mahkamah Allah Subhanahu wa taala dia akan diminta pertanggungjawaban satu persatu. Dia akan bercakap satu persatu, bahkan tidak segan-segan dia menghukum kita atau meninggalkan kita atau memberatkan kita. Tentera, dia hanyalah pelaksana kita. Jadi kaki kita itu hanya pelaksana tentera kita. Kita hanya dari situlah datang, dari situ dia menerima azab. Tapi sebelum dia menerima nikmat atau menerima azab, dinaikkan dulu ke mahkamah. Bagaimana perintahnya kepada jawarih, indra? Bagaimana perintahnya? Rohnya ini, bagaimana dia memerintah tangan, kaki, mata, kepala, bagaimana? Ini diselesaikan semuanya di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil namanya, mahkamah Tuhan yang amat tinggi. Diubah ke bahasa kita, mahkamah Tuhan yang amat tinggi, yang amat lengkap maksudnya, Qadhi Rabbul Jalil. Untuk itu bab ini disusun supaya orang yang salikin, orang yang suluk, orang yang menuju jalan Allah, mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Tangannya diapakan, matanya diapakan, telinga, perut, faraj, semuanya diurusi. Sekarang masuk kita kepada yang keempat. Yang keempat, tangan. Maka adalah syukur dengan tangan itu bahwa engkau perbuat dengan kedua tanganmu akan segala kebajikan bagi dirimu dan bagi segala orang yang muslim. Jangan engkau perbuat dengan kedua tanganmu itu segala yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi ada usaha kuat dari kita, tuan-tuan. Ada usaha kuat. Seorang salik mesti usaha kuat dari rohnya, dari jiwanya, dari dirinya untuk mengekang tangannya tidak terlibat mengerjakan yang tercela. Baik tercela untuk diri, tercela untuk keluarga, atau tercela untuk umat. Tahan diri, itu ya. Yang kelima, perut. Siapa yang membaca biar dapat kita sikit-sikit sorong. Nah, dari tepi sana baca. Tak ada mic-nya. Mana-mana lah. Kalau
tinggal kacamata yang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, perut. Maka adalah syukur dengan perut itu engkau makan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, sekira-kira menguatkan badanmu itu bagi berbuat taat akan Allah Ta'ala, dan jangan makan dengan berlebih akan yang halal itu, seperti firman Allah Ta'ala, artinya makan oleh kamu dan minum, dan jangan kamu berlebih-lebih di dalamnya itu, karena bahwasannya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang berlebih-lebih makan minum itu. Dan lagi, jangan engkau makan yang haram atau makan yang syubhat, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bermula segala daging yang menumbuh daripada makanan yang haram itu, maka api neraka itu terlebih aula dengan dia. Dah, sampai situ dulu. Jadi yang barusan dibaca yang kelima, perut ni tuan-tuan hendak dikekang, hendak dipastikan yang masuk tu apa, dari mana, bagaimana riwayatnya, bagaimana riwayatnya. Yang masuk ni apa? Ikan senangin. Dari mana? Wajib ada pertanyaan. Dari mana? Dari tetangga sebelah. Bagaimana riwayatnya? Jangan pura-pura tak tahu. Kalau sudah mampu mencari tahu, tak boleh pura-pura tak tahu ya. Bagaimana riwayatnya? Jangan-jangan ini hadiah tutup mulut ini. Jadi wajib mencari tahu, biar bisa besok menjawab perut tu di padang mahsyar. Biar bisa dia menjawab besok. Kalau tak, ditenggelamkannya gitu. Tenggelamkannya. Perut tu cakap dia, ya Allah, aku memang memakannya, menyimpannya, tapi rohnya sudah kuingatkan, ini tak benar ini, dengan awak terima ini berarti awak mendukung kejahatannya nih. Tapi dia tak mau juga, ya Allah. Nah, dia bersaksi besok itu. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Firman Allah begitu ya. Harus masuk ke dalam jantung kita itu, bukan di bibir kita saja. Makan yang halal. Makan yang halal. Makan olehmu, minum olehmu, jangan berlebih-lebih di dalamnya. Berlebih di sini luas tafsirannya. Bukan saja berlebih makannya biasanya satu mangkok menjadi 5 mangkok, bukan itu saja makna berlebih. Itu berlebih, tapi bukan itu saja makna berlebih. Makna berlebih adalah tidak seimbang yang dimakannya dengan yang dimakan orang yang wajib dinafkahinya. Itu berlebih juga. Kalau makan di kedai, neraktir kawan-kawan, bukan main mewahnya. Tapi yang di rumah, makan ikan kecil-kecil, apa itu? Ikan bilis. Yang awak di kedai makan, senangin, kakap, nah itu awak berlebih. Nanti bercakap perut tu nanti.
Ya Allah, aku dah bagi tahu, tapi dia degil. Dia itu siapa itu maksudnya? Ruh. Karena dialah pemikul tanggung jawab. Di bawah komandonya lah ini semuanya, tangan kita ni, kaki kita ni, mulut, telinga, semua di bawah komandonya. Dan semua akan menyandarkan ke dia besok itu. Makanya menjadi penting, kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Di badanmu itu ada komando. Tempatnya mudghah, di dalam jantungmu itu. Kemudian kata Nabi di bawah yang dah dibaca tadi, kullu lahmin nabatat minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang dibangun, dibesarkan dari, ditumbuhkan dari yang haram, maka mesti masuk neraka itu. Itu hukum dasar, kecuali nanti ada permintaan ampun dan diterima permintaan ampunannya itu lain. Atau ada nanti yang menolong, dia minta ampun tak diterima, tapi ada orang yang menolong yang kuat, itu namanya syafaat. Syafaat itu bisa datang dari sahabat, dari murid, dari guru, dari orang yang ditolong, dari orang alim, dari terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu jangan terlalu pede mengharapnya itu. Karena itu bukan dari ikhtiar kita. Itu dari kemurahan Allah memberikan syafaat itu, diizinkan sampai ke kita. Sehingga supaya kita masing-masing selamatkan diri masing-masing, Nabi bersabda, kullu lahmin nabatat minal harami fannaru aula bih. Tiap-tiap dagingmu yang ditumbuhkan dari yang haram, kau mesti dihukum di neraka. Itu maksud aula. Mesti dihukum di neraka. Sebanyak hukuman itulah, habis itu baru boleh. Yang keenam, zakar dan faraj. Pembaca berikut. Bukan zikir itu ya, zakar. Ini hendak dijaga ini. Zakar kita dan faraj. Sama dengan menjaga yang lain-lain. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Zakar dan faraj. Maka adalah syukur dengan zakar dan faraj itu, bahwa engkau amalkan zakarmu dan farajmu kepada menjima akan istrimu yang halal, serta berniat akan memeliharakan daripada segala yang haram dan dapat anak, serta ingat bahwa nikmat jima itu semata-mata daripada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau lupa di dalam jima itu akan Allah Ta'ala yang memberi akan dikau nikmat lezat jima itu. Dan jangan engkau amalkan zakarmu atau farajmu akan berzina dengan perempuan yang helat atau menjima akan dubur laki-laki. Dan jangan engkau jima akan istrimu yang haid atau nifas. Sudah. Nomor 6 ni faham ya. Kalau tak faham, tanyalah. Kalau tak tanya, fahamlah. Kalau faham, jalan kita. Nomor 7. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki maka adalah syukur dengan kiki, dan bahwa engkau jalankan kakimu itu kepada masjid kerana berbuat sembahyang berjamaah atau Jumaat dan barang sebagaimana dan sebagainya, dan engkau jalankan keduanya itu kepada naik haji atau kepada berusaha yang halal atau kepada menolongi orang yang muslim jua atau barang sebagaimananya daripada perbuatan yang kebajikan, dan jangan engkau jalankan kedua kakimu itu kepada yang diharamkan Allah Ta'ala dan kepada segala maksiat seperti pergi merampas atau membunuh orang Islam yang hukum had dan barang sebagainya. Dan bagi menyatakan hakikat syukur itu oleh Maulana Said Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitabnya dan Darus Samin dengan katanya yang artinya, dan hakikat syukur itu yaitu mengetahui dengan hati akan nikmat itu daripada Allah Ta'ala dan menyebutkan akan dia dengan lidah dan mengamalkan akan dia dengan segala anggota, dan syukur akan Allah Ta'ala dengan ilmu itu,
bahawa mengetahui akan segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, yaitu fardu, dan menghadirkan yang demikian itu dengan hati di dalam kelakuan itu, yaitu asal yang terlebih besar di dalam agama, dan syukur akan Allah Ta'ala dengan perkataan itu, yaitu asalnya fardu, dan yaitu memuji akan Allah Ta'ala dengan keelokan perbuatannya itu. Dan Sudah, sampai situ dulu. Nah, yang ketujuh, kaki. Kaki pun nanti bercakaplah dia di hadapan Allah ya. Siapkanlah, karena dia akan menjadi musuh anda. Kaki kita itu berhadap-hadapan saja itu sama kita. Hari ini aja dia diam, kemana pun kita perintah jalan dia. Diperintah hati itu, kalbu, itulah kita. Kemana pun diperintah hati itu jalan aja dia. Tangan begitu, mata begitu, semua. Kemana pun diperintah ruh kita, mereka kerjakan. Tapi pada waktunya, fi qadi Rabbul Jalil, di mahkamah Allah besok, tak. Mereka tidak tolong kita. Mereka berhadap-hadapan dengan kita. Ya Allah, aku sebenarnya tak ingin pergi situ, tapi dia suruh juga. Sudah kuingatkan ya Allah. Karena di dalam roh itu ada yang melekat di dalam jasad kita ini, sumbernya dari roh juga. Itulah dia Latifatul Rabbaniyah. Sudah kuingatkan ya Allah, tapi tak, peringatanku tak ada didengarnya, diteruskannya juga, di cancelnya peringatanku, diteruskannya juga. Begitu semua anggota badan kita besok ya. Kemudian ditutup oleh perbincangan pembahagian syukur dari anggota-anggota ini, ditutup oleh ungkapan yang dicuplik dari kitab Darus Samin, karangan Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus. Ini adalah wali besar, wali kutub. Lebih daripada 40 buah kitab karangannya beredar di tangan para sufiyun di seluruh penjuru dunia, menjadi pedoman daripada ulama-ulama kita. Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus, amalannya pun masuk di dalam Syawariqul Anwar. Kita mengamalkan amalan-amalannya, wiridnya, ratibnya. Apa dia kata di dalam kitabnya Darus Samin? Hakikat syukur itu mengetahui dengan hati akan nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi tak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tak kenal Allah. Tak bisa. Yang bisa bersyukur kepada Allah hanyalah orang yang kenal kepada Allah. Orang yang kenal kepada Allah, semua muslim yang belajar sifat 20 kenal. Tapi pengenalan mereka bertingkat-tingkat, kedalaman pengenalan bertingkat-tingkat, sekaligus menjadi kepangkatan di akhirat besok. Pengenalan ma'rifat kepada Allah itu sekaligus menjadi kepangkatan hamba Allah besok di akhirat. Oleh karena itu, kita di dalam berjalan menuju Allah, di dalam suluk, di dalam perjalanan ini, kita membagi waktu kita untuk ta'lim, tazkir, zikir, solawat, doa, amalan-amalan, itu sebelah waktu kita. Sebelah lagi waktu kita ta'lim, menuntun ilmu, menuntun ilmu, menuntun ilmu, menuntun ilmu. Tak boleh berhenti. Karena kita sadar bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tak ada pernah berhenti. Kapan berhenti menuntut ilmu? Kalau masa sudah habis. Masa sudah habis. Di situ berhenti menuntut ilmu.
idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Datang maut baru berhenti. Kenapa kita berharap fadilat ilmu dan menuntun ilmu tiada pernah habis? Kita berharap ziyadah. Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Wabil khusus ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian menyebutkannya tadi, mengetahui dengan hati akan nikmat Allah, satu. Yang kedua disebut, itulah dia zikrullah, disebut. Sudah lewat kita bincang ayatnya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Memang disuruh Allah disebut, nikmat-nikmat itu disebut. Tentu saja menyebut nikmat Allah perlu ilmu. Kalau tanpa ilmu nanti diseret oleh syaitan dan hawa nafsu. Dia menyebut nikmat sambil riya, sambil ujub. Dia menampilkan nikmat Allah yang ada di tangannya sambil riya, sambil ujub. Karena tidak ada dasar. Dasarnya adalah sengaja kutunjukkan ini, sengaja kusebutkan ini. Kalau nikmat bentuk sebutanlah. Kalau nikmat bentuk baca Al-Quran, sengaja kulantunkan suara Al-Quran dengan suaraku yang indah ini, supaya membahana, mengudara suara cantik dalam bacaan Al-Quran yang dibagi Allah kepadaku. Itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau itu tak ada, tak tahu, satu lagi lah perangkap syaitan. Apa itu? Sengaja ku baca dengan suara indahku ini supaya aku ranking 1, juara 1. Yang ini juara 2 je lah, aku juara 1 di dalam. Makanya kalau tak juara 1, apa yang berlaku? Kesel. Itu tak benar itu. Mestinya saya itu juara 1 di dalam. Sekalipun tak ada keluar, tapi di dalam. Karena bermusabaqah dia tanpa ilmu. Begitu juga tuan-tuan, dikasih Allah kita nikmat, disuruh ditampilkan, tapi dengan lillah. Dikasih Allah kita nikmat, disuruh ditampilkan karena Allah, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, ketinggian kita, kebaikan kita, melainkan menunjukkan kehebatan Allah yang memberi nikmat itu kepada kita. Sebutkan 2, dengan lidah, dan mengamalkan dia dengan segala anggota, dan syukur akan Allah dengan ilmu itu, bahwa mengetahui akan segala nikmat daripada Allah Ta'ala, yaitu fardu. Mengajarkan yang demikian itu dengan hati di dalam kelakuan itu, yaitu asal yang terlebih besar. Jadi syukur itu tuan-tuan, menampilkannya itu nombor 2. Meletaknya dulu, merajutnya, meletaknya dengan baik di dalam, baru tampilkan. Yang meletak di dalam itu hakikat syukur. Hakikat syukur. Dalam pada untuk mengekalinya itulah para mursyid melatih jamaahnya banyak-banyak dulu mengingat Allah. Banyak-banyak dulu mengingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang subhanallah? Maha suci Allah terjemahan. Apa yang maha suci Allah? Maha suci Allah yang memberi ini, memberi ini, memberi ini, memberi ini, memberi ini. Tiap hari kita 33. Kemana sasarannya? Di dalam kajian ma'rifah itu diarahkan, diajari. Subhanallah itu artinya sesuatu yang dikagumi dari milik Allah atau pemberian Allah kepada kita. Kita disuruh menyebut subhanallah, subhanallah. Dicontohkan Allah di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang memberangkatkan nabinya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Ini peristiwa mengagumkan yang besar,
Yang kecil-kecil yang ada di tangan kita, kalau didekati dengan kacamata kudrat dan iradat Allah, pun peristiwa yang mengagumkan. Peristiwa yang mengagumkan. Itu katakan subhanallah, subhanallah. Sampai kepada yang kecil-kecil yang biasa-biasa, kalau diperiksa ke dalam, semuanya subhanallah. Apalah yang kecil-kecil yang kita punya sekarang, yang kecil-kecil. Tak besar-besar, kecil-kecil. Apa? Bulu mata. Bulu mata. Iya. Bulu mata. Apa lagi yang lain? Maksudnya bulu mata uraiannya nanti harus ke ahli mata, panjang nanti uraiannya. Dikasih Allah kita gigi. Satu mazhab ini dua nih. Gigi itu dikasih Allah kita. Udahlah itu inilah kita bikin contoh. Gigi dikasih Allah. Padahal kalau tak bergigi bukan mainlah susahnya kita. Lalu dikasih Allah gigi. Kemudian kita pun sudah pakai gigi ini, mendapat kemudahanlah kita dari gigi ini. Padahal orang yang tak bergigi bukan main susahnya. Kalaupun bisa menempah gigi di kedai, kadang-kadang makan yang keras, lepas giginya. Cucunya pun menangis macam hantu nampak muka dia karena lepas gigi. Ini semuanya nikmat yang dibagi pinjamkan Allah nih. Ini tak dapat dari yang lain. Hanya Allah yang membagi. Katakan subhanallah, subhanallah. Hebatnya engkau ya Allah, hebatnya engkau ya Allah. Subhanallah, maha suci. Itu harfiahnya maha suci. Dibagi Allah kita anak, bagi Allah anak. Dibagi tak anak? Kemudian dibagi Allah anak. Anak tu mirip pula kita. Subhanallah. Kalau tak mirip kita macam mana? Masalah. Apalagi mirip tetangga muka dia. Masalah. Tak, dibikin Allah mirip kita. Katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Teruskan kepada nikmat yang lain yang kita punya. Apa yang sudah dibagi Allah sama awak? Ada dibagi Allah rumah sewa? Ada. Ketika engkau ingat rumah sewamu, katakan dulu subhanallah, subhanallah, hebatnya engkau ya Allah. Memberi aku kesehatan, kehidupan, rezeki yang cukup. Subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah itu tuan-tuan dibina di dalam. Dia adalah kata-kata kesyukuran terhadap apapun yang dibagi Allah kepada kita. Kalau itu sudah baik, sudah mapan, barulah tunjukkan, pamerkan. Karena mempamerkannya itu disuruh Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mana-mana nikmat yang kubagi pada kamu tu tunjukkan kepada orang. Targetnya untuk membagi tahu beginilah pemurahnya Allah kepada hamba. Aku yang amal sikit dosa banyak pun dibagi Allah ini. Ini dia orang ramai, ini dia. Itu maksud fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi itu bisa selamat setelah berlatih meletakkan bahawa semua nikmat Allah adalah anugerahnya. Tidak bersama dengan kehebatan kita, kelihayan kita. Kalau merasa ini datang dari kehebatanku, kelihayanku, kepandaianku, orang ini namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Makanya Imam Sultanul Arifin, Waliyul Qutub, Sayyidil Awliya, Imam Abu Hasan As-Sazili, ketika ditanya, kenapa Tuan pakai kuda paling mahal? Masa itu tak ada sedan, kuda. Lebih mahal kuda Tuan dari kuda Raja Mesir. Sedangkan Tuanlah yang mengajari kami selama ini macam mana tawaduk, macam mana zuhud, macam mana mencukupkan yang sedikit. Tapi kami tengok kenderaan Tuan
Lebih mahal dari kudanya Raja Mesir. Apa jawab Abu Hasan As-Sazili? Macam mana? Hidup di penjara aja seperti ini. Jawabannya betul tapi tidak tepat. Itu dijawabnya di tempat lain, bukan yang ini. Hidup di penjara aja macam ini sedapnya, apalagi besok di surga, itu di tempat lain. Apa jawabnya? Jawabannya itu betul tapi tak tepat. Letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau engkau dapat meletakkan dunia di tanganmu, ambillah, letak sini, tunjuk pada orang. Tapi jangan sini. Karena ini akan engkau bawa ini kepada Allah. Ini tinggal di sini. Kalau pemberian Allah itu tidak mengganggu kedekatanmu kepada Allah, ambil. Itu maksud dia. Tapi kalau mengurangi kedekatanmu kepada Allah, campak. Aku tak mengganggu kedekatanku kepada Allah, maka aku pakai kuda lebih mahal dari raja. Engkau belum sanggup, engkau muridku, aku tahu, makanya aku suruh engkau berzuhud-zuhud. Itu ditulis Imam Abu Hasan As-Sazili di dalam manaqibnya itu. Ditulis. Itu yang dimaksud dengan kajian kita ini. Kita disuruh berlatih meletakkan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita di dalam. Ini pemberianmu ya Allah, ini milikmu, aku tak punya andil sedikit pun di sini. Ini engkau punya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus. Berapa kata Nabi setiap habis sembahyang? 33. 33 yang selama inilah, tak payah menambah lagi. Itulah lanjutkan, tapi berisi hidup. Jangan kosong. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kosong burung beo pun bisa. Burung beo diajari, subhanallah juga itu. Tapi itu kosong. Baik. Lima menit lagi. Silakan sesuatu yang ingin ditanyakan. Tak ada. Tentang menuntut ilmu tadi, ada hadis atau ungkapan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Iya. Itu hadis atau ungkapan ulama, itu maksudnya apa? Iya. Sebahagian peneliti menyebut yang pertama mencakapkannya Ali bin Abi Thalib. Sebahagian yang lain yang pertama mencakapkannya Rasulullah. Jadi bertikailah para peneliti sejarah. Namun untuk ihtiyat, untuk jaga-jaga, ambil yang lebih aman. Yang lebih aman, anggap saja itu perkataan sahabat atau cakap Ali bin Abi Thalib. Andai kata besok di mahkamah Allah, menurut ilmu Allah yang diinginkan Allah bukan seperti itu, kita pun tidak memasukkan yang tak hadis menjadi hadis. Andai kata besok menurut ilmu Allah sesuai yang kita pilih tu, kita pun tidak rugi karena Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbang Rasulullah dalam ilmu. Jadi ambil yang lebih aman. Baik. Soalan berikut. Maksud. Kalau maksudnya itu sudah ma'ruf, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bis-Sin, walau itu tidak mesti ke Cina. Lau bahasa Arab jikalau, andai kata, umpama. Andai kata mesti ke Cina pun, memang disitulah yang ada jenis ilmu yang kita perlukan. Sana pun jadi. Gitu. Artinya kembalikan ke pangkal hadis itu, kalaupun asar sahabat ke pangkal asar itu, tuntutlah ilmu itu, itunya asalnya. Tuntutlah ilmu itu, perintah menuntut ilmu. Di mana sana? Pergi sana. Di mana sana yang ada? Sini tak ada. Sana yang ada. Pergi sana. Kalau hanya sana yang ada.
Mana sana yang ada? Pergilah sana. Tak ada mana-mana. Di Cina yang ada. Cina pun pergi. Itu kira-kira makna walau. Walau bisin. Jadi itu menceritakan jarak. Bukan menceritakan tujuan. Jarak. Jadi walau jauh sekalipun macam Arab Makkah ke Cina itu, di saat Nabi hidup, baju-baju termahal, wol-wol terbaik sudah dari Cina. Jadi istilah jarak yang jauh itu. Menjadi jarak yang jauh. Walaupun sampai ke negeri Cina. Kalau disitulah ada ilmu yang kamu perlukan, pergi. Jarak. Baik. Next, ada satu lagi mungkin bisa soalan. 3 minit lagi. Habis. Tak ada lagi. Kalau tak ada, kita lanjut. Apa itu? Macam-macam. Tidak. Kesimpulannya, tuan-tuan, dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dah kita baca tadi, kita simpulkan bahawa adapun mata kita, telinga, tangan, kaki, perut, faraj, ini semuanya di bawah komando ruh kita. Ini semuanya di bawah perintah ruh kita. Ketahuilah, rasa-rasakanlah, tak berjalan itu tentera tadi itu tanpa putusan roh. Tak berjalan itu pelaksana-pelaksana itu tanpa komando roh. Oleh karena itu roh itu itulah yang bertanggung jawab. Dan itulah kita. Itulah aslinya kita. Itulah yang merasakan sedap, merasakan kepanasan, kedinginan hari ini. Dan nanti pun itulah yang merasakan kepanasan, kedinginan. Kalau ini badan ini ikut merasakan kepanasan, itu yang disambungkan ibarat kabel wayar, karena disambungkan wayarnya ikut dia. Kalau dicabut wayarnya dah ada ikut dia. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyazuqul azab. Tiap-tiap kami campakkan pendosa itu ke dalam neraka, hangus mereka terbakar, kami ganti kulit baru supaya kulit baru ini merasakan lagi hangus yang berikutnya. Kami angkat lagi ke atas, kami ganti lagi kulit baru, kami campakkan lagi supaya kulit yang baru ini merasakan sakit yang berikutnya. Dari situ para dokter faham, oh lain rupanya yang dirasakan kulit dengan yang dirasakan roh. Dari situ mereka mempelajari ilmu bius. Jadi perasa sakit yang ada di kulit ini dibatasi, tak berangkat dari roh ke situ, bisalah dibelah badan, tak sakit lagi. Ilmu bius. Itu didapat diinspirasi oleh Al-Quran. Begitulah gambarannya roh kita ni dengan jasad ni, tuan-tuan. Apabila dicopot Allah hubungan antara jasad ni dengan roh, maka jasad tak ikut merasa. Tapi roh tetap merasa. Besok dimasukkan Allah, dicolokkan Allah balik, jasad ikut kembali merasa. 7 langkah orang yang meninggal itu ditinggalkan saudara-saudaranya di dalam kuburan, belum hilang dari pendengarannya langkah mereka meninggalkan dia, sudah dicolok Allah balik. Dikontakkan Allah balik jasad dengan roh. Kita ada di dalam, tapi hidupnya di barzakh, tak perlu oksigen. Jangan awak pikir mau nabrak-nabrak dinding situ, dah. Tidak. Tapi merasa, mendengar, melihat lengkap seperti kita di dunia. Karena sudah disejatikan Allah kembali roh dengan jasad yang barusan ditanamkan orang. Nah, di situ dibangkit, diurus persoalan sebagaimana hadis sahih yang kita sudah maklum daripadanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, dan seterusnya. Di situ dimulakanlah hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat mengendalikan segala arkan. Ini arkan namanya ini. Mata, kepala, tangan, telinga, bahwa pada waktunya dia akan berhadap-hadapan dengan kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.